Dalam beberapa tahun terakhir, generatif AI seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lainnya mulai menjadi bagian dari kehidupan remaja di Indonesia. Khususnya pada aspek pendidikan, mereka menggunakan generatif AI untuk membuat tugas, mencari jawaban dengan cepat, bahkan untuk hal-hal di luar kegiatan belajar, seperti membuat ilustrasi dengan tujuan jenaka. Akan tetapi, dari sini kemudian muncul pertanyaan besar. Apakah hal ini adalah sebuah revolusi dalam dunia pendidikan atau sebuah awal dari bencana karena kemajuan teknologi? Saat ini, generatif AI menjadi semakin populer di kalangan pelajar remaja. Mereka tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga membawa potensi besar untuk personalisasi pembelajaran, di mana AI bisa menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan belajar dari siswa. Akan tetapi, di sini kembali muncul pertanyaan, siapa kemudian yang mengendalikan arah pembelajaran? Apakah remaja atau algoritma? Jika semua telah diarahkan oleh AI, apakah hal itu tetap bisa disebut sebagai, dalam tanda kutip, belajar? Atau apakah secara tidak sadar kita sedang menciptakan sebuah generasi yang hanya dapat menunggu jawaban? Bayangkan sebuah kelas di masa depan, semua materinya disesuaikan oleh algoritma. Tugas juga diperiksa otomatis, dan guru hanya jadi pengawas. Efisien, secara biaya sudah pasti. Tapi apakah mendidik? Belum tentu. Kecerdasan buatan bukan berarti kebijaksanaan buatan. Dan inilah sebabnya kita butuh regulasi AI di bidang pendidikan. UNESCO sendiri telah mengeluarkan panduan tentang penggunaan generatif AI dalam pendidikan. Isinya memang masih sangat umum dan tidak ada peraturan yang mengikat di dalamnya, seperti menjaga etika dan tanggung jawab, mencegah bias dan diskriminasi, melindungi privasi siswa, dan memberi pelatihan kepada guru. Indonesia juga punya panduan menggunakan AI di sekolah dan perguruan tinggi. Tapi, apakah regulasi di Indonesia sudah sesuai dengan panduan yang telah UNESCO buat? Hingga kini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang penggunaan generatif AI di sekolah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih bersifat umum dan belum menjangkau aspek-aspek penting seperti transparansi data, algoritma, keamanan data, serta hak siswa maupun guru di dalamnya. Sementara itu, di sisi lain dunia, Uni Eropa telah mengesahkan EU AI Act dengan klasifikasi resiko dan aturan ketat, termasuk dalam sektor pendidikan. Dan pastinya peraturan ini juga mencakup penggunaan generatif AI ke dalamnya. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa masih belum ada regulasi khusus tentang AI di Indonesia, kami selanjutnya akan memberi gambaran tentang penerapan atau proses integrasi AI dalam pendidikan yang juga menghadapi tantangan besar di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain, pertama, adanya digitalisasi yang belum rata. Kedua, adanya faktor keterbatasan infrastruktur. Ketiga, yaitu rendahnya literasi digital berakibat pada kemampuan siswa untuk mengoperasikan teknologi menjadi tidak maksimal, terutama dalam proses belajar. Begitu juga dengan AI yang merupakan bagian dari teknologi itu sendiri. Di banyak daerah, bahkan sebelum kita bicara soal AI, koneksi internet yang merupakan salah satu bagian dari digitalisasi dan syarat menggunakan AI masih belum dapat dinikmati oleh semua orang dan di satu titik dianggap sebagai kemewahan.
Hal ini menimbulkan masyarakat cukup asing pada AI dan rentan digunakan secara sembarangan oleh siswa tanpa pengawasan yang cukup. Seperti copy paste jawaban yang di-generate atau dihasilkan oleh AI untuk mengerjakan soal ujian. Ini bisa memperburuk ketimbangan pendidikan karena AI digunakan sebagai alat praktis dalam penilaian, bukan sebagai alat pembelajaran bagi siswa. Tantangan yang baru saja dijelaskan merupakan pengalaman di Indonesia. Lalu, apa yang bisa terjadi di negara lain? Di Cina, mereka telah memasukkan kurikulum AI sejak 2018, lengkap dengan buku teks nasional. Singapura juga telah melatih guru dan memberikan kurikulum AI dari tingkat dasar dengan menekankan pada etika dan juga kreativitas. Kedua contoh negara tersebut memberi pelajaran pada Indonesia bahwa AI tidak hanya dijadikan alat dalam menambah kemampuan siswa yang berbasis teknologi, tapi AI juga dapat membantu mendidik karakter siswa dengan didukung bantuan nyata pemerintah dalam prosesnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan analisis, berikut merupakan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia untuk memastikan pemanfaatan kecerdasan buatan pada sektor pendidikan supaya berjalan dengan optimal. Pertama, penting bagi Indonesia untuk menyusun regulasi khusus mengenai kecerdasan buatan di dunia pendidikan. Regulasi ini sebaiknya disesuaikan dengan pedoman internasional seperti yang dikeluarkan oleh UNESCO guna memastikan perlindungan hak dan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, pelatihan harus disediakan bagi guru dan siswa agar mereka memahami cara menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab. Pemahaman ini penting untuk membentuk generasi digital yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga akan sadar pada dampaknya. Ketiga, Indonesia juga perlu mengembangkan kurikulum nasional yang membahas kecerdasan buatan secara kontekstual dan inklusif. Kurikulum ini harus relevan dengan kebutuhan lokal. Keempat, pemerataan akses digital di seluruh wilayah Indonesia harus menjadi prioritas. Yang terakhir, pemerintah harus mendorong pengembangan teknologi AI lokal yang mampu memahami serta menghargai konteks budaya dan sosial di Indonesia. Terakhir, apakah AI bisa merevolusi pendidikan? Bisa jadi. Tapi tanpa regulasi yang jelas dan pendidikan yang tepat, kecerdasan buatan bukanlah harapan, melainkan potensi bencana bagi generasi muda kita. Teknologi hanya akan sekuat nilai-nilai yang melandasinya. Karena itu, mari kita tidak sekedar mengejar kecanggihan. Mari kita ciptakan masa depan pendidikan yang adil, cerdas, dan manusiawi, tempat di mana teknologi bukan hanya menggantikan manusia, tapi memperkuat kemanusiaan.